Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Amanda Sari, NIM 200141929. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk mempresentasikan hasil kerja saya, dan sholawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya, salam hormat saya kepada Ibu Nurjanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk itu langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama itu sejarah singkat bahasa Indonesia, kemudian yang kedua kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yang ketiga itu pemakaian huruf, yang keempat ada pemakaian tanda baca. Untuk itu silakan disimak penjelasan dari saya. Baik, langsung saja kita ke penjelasan materi pertama. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, bersosialisasi, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Kemudian, menurut Asuh Herman, bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Bahasa memiliki hakikat, yang mana bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa adalah ujaran. Bahasa meliputi dua bidang, yaitu pertama bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Yang kedua, arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Bahasa memiliki sifat, yang pertama sistematik, yang kedua arbitrari atau sukarela, yang ketiga ujar, yang keempat manusiawi, yang kelima komunikatif, dan bahasa memiliki fungsi. Tentu saja bahasa harus memiliki fungsi. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Berkenaan dengan fungsi tersebut, fungsi bahasa secara lebih rinci yaitu yang pertama fungsi kebudayaan sebagai sarana perkembangan kebudayaan dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi kemasyarakatan berdasarkan bidang pemakaiannya, bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Kemudian fungsi pendidikannya. Yang pertama itu ada fungsi integratif. Yang kedua ada fungsi instrumental. Yang ketiga ada fungsi kultural. Yang keempat ada fungsi penalaran penggunaan bahasa sebagai alat berpikir dan menciptakan konsep-konsep. Nah, sekarang kita membahas bahasa Indonesia itu dari mana dan lahirnya kapan. Jadi, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Kemudian bahasa Melayu menjadi lingua franca di Kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara. Kapan bahasa Indonesia lahir? Jadi, bahasa Indonesia ini dinyatakan lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Hari Sumpah Pemuda. Baik, lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa. Kedudukan bahasa ada dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya.
Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bilir-bilir Sumpah Pemuda. Kemudian kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan bahasa Indonesia yang masih digunakannya sampai sekarang. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contohnya India, Malaysia, dan lain-lain yang harus menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya saja buku, koran, dan lain sebagainya. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Hal itu juga berkaitan dengan kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara fungsinya adalah yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak. Maka materi pelajaran yang berbentuk media cetak juga harus berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing atau menyusunnya sendiri. Cara ini akan sangat membantu dalam meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, saatnya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuan agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat. Kemudian, kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah ilmiah, media cetak lainnya. Karena sangatlah tidak mungkin bila suatu buku yang menjelaskan tentang suatu kebudayaan daerah ditulis dengan menggunakan bahasa daerah itu sendiri dan menyebabkan orang lain belum tentu akan mengerti. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi kedua, yang mana materi kedua ini kita membahas tentang pemakaian huruf dalam ejaan yang disempurnakan. Sebelumnya, ada berapa penulisan huruf dalam ejaan yang disempurnakan? Yaitu ada 8 penulisan huruf dalam EYD. Pertama ada huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, yang keempat huruf diftong, yang kelima itu ada huruf gabungan konsonan, kemudian huruf kapital dan huruf miring, dan yang terakhir huruf tebal. Baik, yang pertama itu huruf abjad. Huruf abjad ini abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Kemudian huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Kemudian huruf konsonan. Huruf konsonan ini ialah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, I, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Maaf, tidak ada huruf I tapi L. Kemudian
huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Kemudian huruf konsonan, gabungan konsonan. Gabungan huruf konsonan itu ada KH, NG, NY, dan SY, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Kemudian kita masuk ke huruf kapital. Huruf kapital yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari besar, dan hari bersejarah. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Kemudian yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Kemudian yang ke-13, yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Selanjutnya kita ke huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya, huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah tulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau surat. Baiklah, itulah materi tentang penulisan huruf dalam ejaan yang disempurnakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir sekaligus untuk materi penutupnya mengenai tanda baca. Tanda baca yang saya bahas di sini itu terbagi menjadi 14 tanda baca. Jadi yang pertama tanda baca tanda titik. Tanda titik ini terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Kemudian yang kedua, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Yang ketiga, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Yang keempat, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih hanya dipakai 1 tanda titik. Kemudian yang kelima, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, terpisah atau daftar.
Kemudian yang keenam, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Kemudian tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Yang ketujuh, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Yang kedelapan, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri dari huruf-huruf awal kata atau suku kata, atau gabungan keduanya, yang terdapat di dalam nama badan pemerintah, lembaga-lembaga nasional di dalam akronomi yang sudah diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kesembilan, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Yang ke-10, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Yang ke-11, tanda titik tidak dipakai di belakang. Dan yang ke-12, yang terakhir, tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pusaka. Lanjut, yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan, itu yang pertama. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tapi, dan melainkan. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Kemudian tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Kemudian yang kelima, tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan tanggal, bagian-bagian kalimat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Yang ke-11, tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Yang ke-13, tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Yang ke-14, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringi dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Berikutnya, tanda titik koma. Tanda titik koma yang pertama, tanda titik dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Yang kedua, tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Kita masuk ke tanda baca berikutnya, tanda titik dua. Tanda titik dua yang pertama itu, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Yang kedua, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian.
Yang ketiga, tanda titik dua dipakai dalam teks drama kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang keempat, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab-kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan. Yang kelima, tanda titik dua tidak dipakai kalau rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Selanjutnya, tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata dan belakangnya, atau akhiran dengan bagian kata di depannya ada pergantian baris. Kemudian yang ketiga, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Yang keempat, tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tangga. Yang kelima, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Kemudian yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, dengan angka dengan singkatan huruf kapital dengan imbulan atau kata. Contohnya akan dijelaskan seperti di samping. Kemudian yang ketujuh, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Selanjutnya, tanda pisah. Tanda pisah yang pertama, tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Yang kedua, tanda pisah menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih tegas. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda ini dinyatakan dengan menggunakan 3 titik untuk mengekspresikan jeda dan keheningan agak panjang dalam sebuah kalimat, agar pembaca dapat memahami situasi yang hening atau menunggu. Tanda ini juga digunakan untuk menggambarkan bahwa kalimat tersebut dilisankan dengan berbisik atau suara yang pelan sekali. Pada penulisan petikan langsung, jika tanda elipsis diulang-ulang beberapa kali, berarti bahwa kalimat tersebut dilisankan dengan terbata-bata dan sangat pelan. Jadi yang pertama, tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Yang kedua, tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Selanjutnya, tanda tanya. Ditulis hanya pada akhir kalimat untuk menggambarkan kalimat pertanyaan, sehingga pembaca akan mengerti intonasi kalimat tersebut jika dilisankan atau diucapkan. Dengan demikian, kalimat tanya dimengerti dan merangsang pembaca atau pendengar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Kemudian selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung yang pertama, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Yang kedua, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Yang ketiga, tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Yang keempat, tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Selanjutnya, tanda kurung siku. Yang pertama, tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Yang kedua, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Yang kedua, tanda kurung siku, yang ketiga, tanda kurung siku untuk tambahan komentar yang bukan berasal dari penulis asli. Baik, lanjut ke tanda petik.
Tanda petik yang pertama mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Yang kedua, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Kemudian yang ketiga, tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Yang keempat, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Kemudian yang kelima, tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Nah, selanjutnya tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing, atau lihat pemakaian tanda kurung dan lain sebagainya. Kemudian tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk menyatakan atau biasanya untuk dua kata yang bersinonim. Yang kedua, tanda garis miring digunakan untuk dua hal yang hampir serupa bunyinya. Dalam hal ini, tanda garis miring tidak dibaca. Kemudian yang ketiga, tanda garis miring digunakan sebagai lambang matematika untuk pembagian atau tanda bagi. Kemudian yang keempat, tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Kemudian yang kelima, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiak. Hanya itu materi tentang tanda baca. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.